depan ada si pemilik jalanan. Nah ini kelihatan keren juga kan ternyata udahnya di sini. Nah, apalagi kalau seperti yang saya bilang tadi, Hubungi aku kembali jika masih ada aku di bagian kecil dalam ingatan ini. Ya. Assalamualaikum. Oke guys, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Ngawi. Kita ada misi terkait kerjaan, tapi perjalanan ini juga akan menyuguhkan view hutan jati di Ngawi yang layak untuk dinikmati. Posisi saat ini di depan Polsek Sambung Macan, Kabupaten Sragen tentunya, kantor Desa Benaran. Ini adalah kantor Polsek pertama. Bisa kami temui ketika teman-teman melewati jalur tengah. Kita melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya touring malam-malam mungkin bisa mampir di situ, Polsek Sambung Macan. Kapan itu di grup Facebook juga ada cerita. Nah, ini di Kapura perbatasan Jawa Tengah, dan depan itu welcome Jawa Timur. Sebelumnya kita nyebrang dulu ini di Kali Sawur. Ada janji-janjiannya ya. Jawa Timur ada janjinya mana? Yang lebih terkenal Jawa Tengah sebenarnya. Dan prosedur perjalanan Jawa Timur mungkin yang sisa-sisanya Singosari dan Majapahit saja. Belum banyak yang terkenal. Karena rumornya sih ada candi yang luas, bahkan lebih luas daripada Borobudur di ketinggi itu. Tahu tapi mobil di atas mobil, kita lewat tengah. Kambing hitam sama haji, karena mulai tahun ini Muhammadiyah itu sudah dari Majelis Taklim sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya binatang dam itu boleh disembelih di tanah air. Nah, terkhusus untuk Sragen ini dari KPIH-nya sudah mengelola usaha sepakat juga dengan janjinya untuk penyembelihan binatang damnya itu dilakukan di Indonesia langsung itu. Fatwa tersebut barunya dieksekusi. Total sekitar hampir 300 kambing nanti yang akan disembelih di Indonesia. Nah, khususnya untuk di Sragen ini nanti ada berpartner dengan Lasismu Sragen yang berkoalisi bagi-bagi tugas. Nanti bermitra dengan MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dengan Lasismu Transans, dan juga dengan SMP Muhammadiyah 4 Sukodono. Jadi dari hampir 300 kambing tadi dibagi-bagi kepada 3 partner ini oleh Lasismu. Nah, kita mulai memasuki hutan tadi ya di Ngawi ini. Pemandangan di sini sedudu sekali. Sambil dengar saya ngoceh, monggo bisa dinikmati ini views hutan yang bikin adem ini. Nah, Transens nanti akan ketambahan 70 ekor kambing dari dam yang dikelola bersama dengan KPIH dan Lasismu ini. Kita sudah deal 5 ekor sapi kemarin di daerah yang ini nanti akan saya kunjungi. Yang sapi-sapinya nanti ganteng-ganteng akan kita tengok, akan saya tengok ini. Dari 5 berarti nanti ini masih kurang 1 ekor sapi karena Santi Putra Idul Fitri. Dan tim panitia kurban hari ini dibagi 2, yang satu tim lagi bersama dengan satu kali ini ke Solo ya, melihat sapi Bali yang dijual. Ada pasarnya ini di Pulau Asalam dari Suraya Al-Falah. Sekarang
kesibukan apalah kalau mendekati hari Idul Adha, yaitu jualan sapi teman-teman. Sapi Bali, sapi Hindu lah, soalnya Bali ini. Bali teman-teman, berarti dia ngasih makan orang-orang Hindu. Sapinya Hindu juga otomatis. Saya sering sampaikan jokes itu ke teman saya yang di sana, yang ngawal-ngawalin sapi biar kena mental dia, kan tidak terlalu nafsu satu kali. Ini yang akan kita kunjungi ini adalah mostly sapi-sapi milik salah satu wali santri alumni. Beliau itu anaknya sudah 2 orang yang menjadi alumni Tansen. Ini tinggi-tinggian ya kita. Nah, depan itu terminal Gendingan. Ke Gendingan dulu. Ini kelihatan sekali kan ekstrimnya jalur tengkorak di sini. Pilih-pilih saja. Beliau ini namanya Pak Wal, punya sapi kisaran belasan, mungkin hampir 20-an biasanya. Dititipkan di warga-warga kampung pedalaman, yang mana warga kampung pedalaman yang mana sapinya ini makannya ya cuma makan rumput. Alhamdulillah ketemu lagi dengan hutan, jadi kerasa adem dan nggak bosan juga di mata. Saya itu kadang menengok ke bawah karena ingin mengecek apakah kamera masih merekam. Recording di hutan Ngawi. Nah, di situ. Pertigaan ini kalau ke kiri adalah ke jembatan pertama yang konten saya kemarin lewat di itu rumah dinas bapak yang horor di tengah hutan. Rasanya lewat sini itu adem, pemandangannya ini hutan-hutan seperti ini sedikit menyejukkan mata ya, tidak seperti kalian yang mungkin kanan kirinya itu sawah. Kalau untuk pemotor sih mungkin juga relatif nyaman ya, lebarnya ini jalan segini dan relatif halus, tapi yang kadang perlu diwaspadai adalah kendaraan-kendaraan besar, truk-truk ini dan bis ini harus waspada juga di sini, jangan terlalu menikmati jalan, apalagi kalau ada tikungan-tikungan. Gontor Putri 3, Gontor Putri Kampus 3. Kampus yang Gontor itu ada berapa sih? Kayaknya banyak sekali. Kalau ada yang tahu ada berapa kampus Gontor, bisa tulis di komentar ya. Pemandangannya, nuansanya jalan di sini ini sedudu juga ini. Sedudu. Wah, unik sekali tadi itu, ada mobil sepeda seperti itu, mana sepertinya dipakai buat lintas kota. Benar-benar itu fisiknya kuat bagi bapaknya tadi itu. Kalau saya sih sudah nyerah. Di depan ini jembatannya ada kayak nuansa seram antar gimana gitu.
Ini apa jembatan yang nyambung sampai di dekat Rambe itu ya, yang tembus ke Selambang Park mungkin, atau mungkin yang ke Alas Ketondo, nggak tahu juga sih saya. Tapi tidak perlu langsung ya teman-teman. Setan itu sebenarnya nggak punya kekuatan apapun, mau 1000 setan nyerang kita, kalau Allah nggak ngizinin ya kita fun-fun aja. Saya itu ada ide untuk merekam perjalanan ini karena perjalanan kedua saya kemarin menengok sapi itu waktu pulangnya itu agak terlihat keren gitu. Pulang dari Ngawi ke Sragen, dari sana itu setelah asar, habis hujan apalagi, terlihat sinematik gitu melewati hutan ini. Makanya ini walaupun beda arah, saya merekamnya. Daerah sini ini godaannya kadang buat nyalip, apalagi kalau kita bareng sama truk besar ini susah nyalip biasanya, jadi terpaksa pelan, kadang itu terpaksa nyalip. Dan itu jebakan Batman-nya tadi itu ada polisi yang siap-siaga buat mencegatnya. Ini Monumen Suryo ya, untuk mengenang beliau Gubernur pertama Jawa Timur yang menjadi korban keganasan PKI, seret puluhan kilometer pakai kuda. Semoga Allah mengampuni dosa beliau dan syahid menjadi syuhada. Nah ini kelihatan keren juga kan ternyata udahnya di sini. Nah, apalagi kalau seperti yang saya bilang tadi, habis hujan kondisinya mungkin besar, pencahayaannya mendukung, wah tambah gelap, menenteramkan dan menyenangkan lewat sini ternyata. Untuk yang melewati itu daerah sekitaran Monumen Suryo tadi, hati-hati saja, jangan suka melanggar marka jalan. Karena itu pasal yang sangat sering sekali dipakai Pak Polisi ketika menghentikan kendaraan. The atmosphere is so unreal. Bagian jalan yang tidak ada markanya ini habis diperbaiki ya kemarin, belum lama, jadi ini belum digambar lagi, dan kondisinya itu kadang-kadang agak bumpy di beberapa tempat seperti ini tadi. Markanya belum ditulis ulang ini, masih kosongan jalannya, nggak ada markanya. Itu dia, waspada. Di depan ada si pemilik jalanan. Pokoknya kalau ketemu bis-bis merah Eka dan juga Sumber Selamat ini dengan posisi seperti itu, agak ngalah saja ya. Nggak perlu kita ngotot untuk ikut jalan kita dan kita ke tengah, agak minggir saja yang penting selamat. Beda cerita kalau posisinya belum nyambung seperti tadi. Kalau dia kelihatan baru mantau depan, belum sempat untuk pindah jalur, biasanya ketika kita agak tengah, dia juga akan nunggu nanti. Tapi kalau sudah terlanjur seperti tadi ya sudah, lebih baik kita ngalah. Di kiri jalan ini ada beberapa rumah yang kelihatannya seperti peninggalan Belanda ya. Mungkin dulu berfungsi sebagai rumah dari penjaga hutan atau apa. Dan kalau di sebelah kanan itu tadi
ada yang jual kayak patung-patung gitu, tapi bahannya itu dari kayu, bukan dipahat tapi kayak kayu-kayu kecil dirangkai untuk membentuk binatang-binatang begitu. Nah, di depan itu ada pertigaan yang kalau ke kiri ini menjadi jalan pintas ke Bluro ya, itu jalan di Belatung. Jalannya bagus kayaknya, full cor. Saya cuma punya pengalaman beberapa kilo ke dalam itu dari itu yang saya muat di konten touring ke rumah dinas bapak itu sampai sana, itu lurus ke sana lagi sampai Randu Belatung. Kayaknya kalau lihat di maps sama kualitasnya, lebar halus. Walaupun tujuannya ini adalah untuk menengok sapi-sapi yang mau kita jadikan binatang kurban, tapi mungkin kalau untuk konten nanti saya akhiri mungkin di Ngawi Kota saja ya. Karena agak kepanjangan juga mungkin, walaupun jauh. Kameranya masih cukup sih buat merekam, cuma ngeditnya itu dan menarasikannya ini mau jadi cerita macam apa ini, full tengok sapi gitu. Karena setelah tikungan di depan itu hutannya sudah habis, tinggal jalan yang lurus-lurus, maka ke depan ini dipercepat ya, hanya beberapa kejadian yang menarik saja. Asik, hubungi aku kembali jika masih ada aku di bagian kecil dalam ingatanmu. Ya. Nggak bisa move on. Gamon, gagal move on. Udal, bis atap sama-sama bis Jakarta kan pacarnya sama hotel di sering Ngawi. Kalau dari Jawa Timur Malang itu, kalau dari sekitaran Solo itu biasanya di Gringsing. Gringsing itu setelah, kalau tidak salah, setelah Las Loban. Ada apa ini? Kenapa padat merayap? Ya. Aspal. Domba kutil mbek ini kayak mbek kak mana gigi anu Tegal mas, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Brebes. Jadi saya mbak, dadah. Biarkan dia merekam, gak apa-apa. Pesawat kulit halang. Kalau sudah lihat kabura tadi, tandanya Kota Ngawi sudah dekat. Mau masuk Kota Ngawi. Sudah sampai Ngawi, ini ring road, hitungannya ring road ya. Depan itu terminal Kartonegoro, bukan Kartonyono.
Ya mungkin sampai di sini dulu konten ini. Terima kasih jika Anda menyimak sampai bagian ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum, jangan lupa untuk like, subscribe, atau komen di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.